Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita sebentar lagi akan Idul Fitri. Ada satu hukum yang hendaknya kita pahami yang berhubungan dengan masalah takbiran. Apa itu takbiran? Maksudnya yaitu mengucapkan takbir. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakbir dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Rabbmu terhadap apa yang Allah telah memberikan kepada kita hidayah berupa ibadah puasa, agar kamu bersyukur. Akal Islam, bertakbir ibadah yang sangat dianjurkan di saat kita masuk bulan puasa. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah takbir itu boleh dimulai dari semenjak malam atau hendaknya dimulai dari pagi, yaitu ketika kita keluar rumah sampai ke lapangan menuju sholat. Jumhur ulama mengatakan yang sunnah adalah di waktu pagi, yaitu ketika kita pergi dari rumah menuju lapangan. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat yang melakukan demikian. Walaupun hadis tersebut ya dikritik banyak oleh para ulama bahwa hadis tersebut tidak bisa diangkat menjadi hasan karena dia ada dua jalan yang pertama yaitu mursal zuhri, dan jalan yang kedua yaitu terdapat padanya ittirab, yaitu keguncangan, sehingga tidak bisa menguatkan satu sama lainnya. Kemudian sementara pendapat sebagian ulama dari pendapat Imam Syafi'i dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa takbir itu dimulai boleh dari malam hari, karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu bertakbir sementara di malam Id Ramadan sudah selesai. Berarti diperbolehkan bertakbir dari semenjak malam bulan Ramadan. Sebetulnya tidak ada nas yang sahih dari Rasulullah SAW. Kalau kita melihat perbuatan para sahabat, kita dapati memang ternyata para sahabat bertakbir di pagi hari. Dan ini sangat ditekankan sekali untuk bertakbir dari semenjak dari berangkat rumah sampai ke lapangan. Maka ini waktu yang sangat ditekankan. Namun untuk bertakbir di malam hari kita pun tidak menyalahkan. Siapa yang mau bertakbir di malam hari silahkan. Karena adanya pendapat ulama dari pemahaman ayat tersebut. Wallahu a'lam. Lalu kemudian bagaimana kita bertakbir? Ketahuilah bahwa tidak ada satupun dari Rasulullah SAW lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang ada adalah dari sebagian sahabat, di mana lafaz takbir yang masyhur yaitu lafaz takbirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam satu riwayat yang lain 3 kali takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian adapun Ibnu Abbas bertakbir begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Sementara Salman Al-Farisi bertakbir begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini menunjukkan berarti bahwa masalah yang diinginkan adalah yang penting bertakbir. Dan tidak ada lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW bagaimana harus lafaz takbir. Berarti kita bertakbir dengan lafaz-lafaz takbir. Bahkan terkadang sebagian ulama bertakbir dengan lafaz yang tidak diucapkan para sahabat. Maka yang demikian itu silahkan. Al-amru fihi wasi'. Maka dalam perkara ini luas ketika kita bertakbir demikian.
Namun ada kesalahan-kesalahan di masyarakat tentang masalah takbir. Di antaranya bertakbir dengan satu suara. Ya, seperti di gereja-gereja bernyanyi dengan satu suara kor. Dipimpin oleh satu orang, tentu ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya juga bertakbir dengan pengeras suara sehingga mengganggu orang, mengakibatkan akhirnya orang tidak bisa tidur. Bertakbir semalam suntuk dengan pengeras suara. Di antaranya juga, ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah masuk ke masjid, didapati para sahabat sedang membaca Al-Quran, sedang sholat dan mengeraskan bacaannya masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, inna kullakum munajin rabbah, setiap kalian sedang bermunajat dengan Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd, janganlah sebagian kalian mengeraskan satu sama lainnya. Mengeraskan bacaan Al-Quran saja kalau mengganggu orang lain itu tidak boleh. Demikian pula mengeraskan takbir di pengeras-pengeras yang bisa mengganggu orang lain, maka itu tidak diperkenankan. Ya. Di antara kesalahannya, ya, bertakbir dengan diiringi dengan beduk. Ya, sehingga akhirnya, ya, suara takbir pun kalah oleh beduknya. Padahal tidak demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah pula dicontohkan oleh para salafus soleh dan para ulama-ulama madhab. Semua itu tidak disyariatkan dalam syariat kita. Maka dari itulah takbir adalah perkara yang agung, tapi hendaklah kita lakukan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Ketika kita berucap takbir Allahu Akbar, maka rasakan coba kebesaran Allah di hati kita, bahwa Allah Maha Besar. Konsekuensinya kita pun membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang takut kepada Allah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang selalu bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di hari raya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.